Kan nama saya Chrisfon Revelino Fondovani. Nah, sekarang kan kita kan sedang mengalami atau menghadapi yang namanya virus corona ini atau COVID-19. Nah, sehingga pemerintah itu menghimbau para masyarakatnya agar melakukan self karantin di rumah atau karantina mandiri gitu loh di rumah. Nah, sebenarnya apa sih itu COVID-19 dan gejalanya itu seperti apa? Dan gimana apa sih yang menyebabkan kita tertular dari COVID-19 ini? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskannya terlebih dahulu ya. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 itu adalah kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, menurut WHO, COVID-19 ini itu adalah virus besar yang dapat menular kepada manusia dan kepada hewan. Nah, gejalanya itu apa aja? Pertama, dia batuk-batuk. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, batuk kering. Nah, proses penyebarannya itu seperti apa sih? Nah, proses penyebarannya itu bisa berbagai macam hal. Contohnya ya, kita ada orang batuk nih, batuk lalu air liurnya kena ke kita. Nah, itu bisa menyebabkan kita tertular virus corona dari orang tersebut ke kita. Yang kedua, pada saat kita bersentuhan dengan orang lain. Nah, kita kan nggak tahu orang lain tersebut juga mungkin di tubuhnya itu ada virus corona dan tanpa sengaja kita bersentuhan dengannya. Nah, itu adalah salah satu cara, itu juga adalah cara bagaimana COVID-19 ini dapat menular ke kita. Nah, selama masa karantina di rumah ini kan kita juga bingung dong harus mau ngapain aja, karena biasanya yang kita aktivitas di luar itu punya aktivitas sendiri, sehingga kalau kita harus di rumah aja kita kan ngerasa bosan. Nah, kira-kira apa aja sih yang hal-hal produktif atau kegiatan aktivitas gitu yang membuat kita nggak ngerasa bosan gitu loh, tapi tetap kita produktif walaupun di rumah. Nah, hal produktif yang bisa kita lakukan selama masa karantina di rumah ini itu adalah membaca buku. Nah, kita kan tahu pemerintah itu menghimbau kita agar tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona ini ke lingkungan luar. Nah, maka dari itu hal produktif yang bisa saya lakukan itu adalah membaca buku. Nah, kalau saya itu biasanya sih baca bukunya e-book ya. Genrenya itu tentang filsafat. Kenapa filsafat? Soalnya filsafat itu tuh bagi saya itu bisa membuat kerangka berpikir saya semakin lebih berkembang. Nah, bukan itu aja tuh. Filsafat juga itu bisa membuat saya itu mengerti segala sesuatu mengenai dunia luar itu secara lebih mendalam lagi. Kalau untuk kalian sih terserah ya mau temanya genrenya apa juga, tapi kalau saya secara pribadi sih sukanya tentang filsafat. Nah, apa aja sih fungsi atau manfaat yang bisa kita ambil dengan membaca buku ini selama masa karantina di rumah ini? Pertama, kita bisa mengasah otak kita untuk berpikir lagi. Yang kedua, kita bisa memperoleh pengetahuan atau informasi dari membaca buku yang kita ambil ini. Nah, yang ketiga, itu bisa meningkatkan kemampuan otak kita untuk semakin lebih kuat lagi dalam menghafal atau mengingat segala sesuatu. Hal produktif yang bisa kita lakukan adalah menonton televisi. Di televisi ini kita bisa menonton berbagai acara-acara. Contohnya berita. Yang kedua, tentang acara-acara hiburan, baik itu kartun maupun stand up komedi. Acara-acara tersebut tuh bisa membuat kita itu menghilangkan rasa bosan kita gitu loh. Dan bukan itu saja, itu bisa menambah pengetahuan kita. Contohnya, setelah kita nonton berita ini kan kita tahu gitu tentang dunia luar. Walaupun kita di karantina di rumah, tidak keluar rumah, namun kita masih bisa mengetahui keadaan dunia luar itu seperti apa melalui media berita-berita yang ada di televisi. Nah, kedua, acara hiburan juga bisa membuat kita merasa terhibur gitu loh. Kita nggak merasa bosan, jenuh. Nah, setelah kita nonton film hiburan ini kan kita merasa tertawa gitu loh, karena lucu apa yang dia siarkan itu. Seperti yang saya lakukan ini, untuk menghilangkan rasa bosan saya, jenuh saya nonton televisi selama masa karantina di rumah ini.
Nah, hal produktif yang bisa kita lakukan selanjutnya itu adalah ngobrol atau ngechat dengan teman kita. Nah, kan kita tahu kan ya, selama masa pandemi virus corona ini itu pemerintah menghimbau kita agar kita tidak keluar rumah dan kita harus mengkarantina diri kita sendiri di rumah agar kita maupun orang lain tidak berkumpul bersama-sama sehingga virus corona itu tertular gitu loh. Nah, tapi walaupun kita tidak bertemu dengan teman kita, dengan kerabat, tapi tetap saja kita masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena kan kita kan sudah masuk ke zaman modern di sekarang ini. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan mereka itu melalui WhatsApp, Line, Facebook Messenger, atau email, atau media komunikasi yang lainnya. Nah, walaupun selama pandemi virus corona ini kita harus mengkarantina diri kita sendiri di rumah sehingga kita tidak bisa bertemu dengan keluarga dan sahabat, tapi kita bisa tetap selalu menjalin komunikasi dengan mereka dengan cara-cara seperti ini. Nah, hal produktif yang bisa kita lakukan selanjutnya itu nonton YouTube. Nah, di nonton YouTube ini kan kita bisa ngilangin rasa bosan kita loh di rumah. Soalnya kan kita kan selama masa karantina ini kita tuh dihimbau oleh pemerintah agar tidak boleh keluar rumah karena takut virus itu menyebar pada saat kita keluar rumah. Nah, hal produktifnya itu kita bisa nonton YouTube nih. Nah, di nonton YouTube ini kita bisa nonton film hiburan atau mendengarkan musik-musik atau juga bisa menonton video-video yang bisa menambah pengetahuan kita tentang dunia luar. Seperti kita nonton film tumbuhan itu apa aja, terus bagaimana cara dia hidup, atau video tentang hewan. Nah, hewan ini bagaimana sih kehidupan dia di luar sana, ada macam-macam hewan itu. Atau bisa nonton tentang video sejarah agar kita tahu sejarah tentang dahulu itu seperti apa gitu loh. Nah, itulah hal-hal produktif apa saja yang bisa kita lakukan selama self karantin atau karantina mandiri di rumah ini. Nah, saya harap setelah saya memberitahukan kepada teman-teman mengenai hal produktif apa saja yang bisa kita lakukan selama masa pandemi corona ini, bisa membuat kita semakin betah untuk di rumah dan mengikuti himbauan pemerintah mengenai self karantin atau karantina mandiri di rumah ini. Nah, setelah kita mengetahui virus corona ini, saya ingin membagikan tips hidup sehat kepada teman-teman. Nah, pertama, selalu gunakan masker bila kita ingin berpergian keluar rumah. Yang kedua, selalu cuci tangan dengan sabun dan bilaslah dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jagalah hidup sehat dengan cara makan makanan yang sehat. Yang kedua, dengan tidur yang cukup. Hal apa aja sih yang harus kita hindari sebelum pandemi virus corona ini? Yang pertama, jangan berkumpul-kumpul dengan orang yang di luar, karena kita tidak tahu orang yang di luar itu tuh sudah terkena virus corona atau belum. Takutnya jika sudah, kita tidak sengaja bersentuhan dengan mereka atau kita terkena cipratan air liur ke tubuh kita, sehingga pada saat itu juga kita akan terkena atau ikut tertular virus corona itu. Yang kedua, jangan menyentuh wajah atau tangan atau area tubuh yang lainnya, karena kita tidak tahu tangan kita ini habis memegang apa, bersentuhan dengan apa. Jadi misalkan barang gitu, ada virus corona, kita tidak sengaja memegangnya, maka secara tidak langsung virus corona tersebut akan menempel di tangan kita, dan pada saat kita menyentuh daerah-daerah di tubuh kita ini, entah itu wajah, telinga, hidung, itu akan menempel juga di area tubuh kita yang lain, sehingga kita akan mudah tertular virus corona ini. Nah, setelah kita mengetahui virus corona, mengenai apa sih virus corona itu, gejalanya dan tanda-tandanya, dan hal produktif apa saja yang harus kita lakukan, kita jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan takut, namun tetap dengan waspada. Jangan pernah putus asa, tapi selalu kuat dalam pengharapan. Jangan pernah berhenti berserah kepada Tuhan, tetapi tekunlah di dalam berdoa kepadanya, dan bersabarlah dalam kehidupan ini, sebab semua itu akan indah pada waktunya, seperti pelangi yang akan